Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi, bisa bertemu lagi di pelajaran IPS masih dengan menggunakan metode video. Ya, semoga corona cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka seperti biasa di dalam kelas. Ya, sebelum memasuki materi atau pelajaran, mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tolong buka modul kalian halaman 23 ya. Halaman 23 yaitu pada materi bentuk rupa bumi Indonesia. Ya, bentuk rupa bumi Indonesia. Kemarin kita sudah membahas piramida. Piramida itu ada 3. Kemarin ya kan, ya kita ulas lagi. Piramida kemarin ada 3, piramida penduduk muda, piramida stasioner, piramida penduduk tua ya. Ada 3. Yang akan kita bahas hari ini adalah bentuk rupa bumi Indonesia. Sudah tentu kalian pasti tahu, bentuk rupa bumi Indonesia ini adalah kepulauan, terdiri dari berbagai pulau. Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya. Maka itu ada lagu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu mana? Dari ujung barat sampai ujung timur, terdiri dari berbagai pulau. Ribuan pulau yang ada di Indonesia ini ya. Dalam geografi, bentuk permukaan bumi lebih dikenal dengan istilah relief, ya, relief atau bentuk muka bumi atau muka bumi. Ada 2 bentuk relief muka bumi, yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Ya, relief daratan dan relief dasar laut. Ya, dasar laut itu biasa dikenal dengan istilah apa? Ya, dasar laut. Ada palung, ada gunung laut, ada terumbu karang dan lain sebagainya, itu dasar laut. Ya, ada jurang laut atau biasa dikenal dengan palung tadi. Relief dataran meliputi bentuk-bentuk berikut. Dataran rendah atau dikenal dengan nama plains adalah daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Seperti kita ini. Kita ini dikatakan dataran rendah atau plain, karena daerah kita disebut dataran rendah. Buktinya apa? Banyak lahan-lahan pertanian di sini dan tatanannya landai atau datar. Paham ya? Dataran tinggi atau plateau adalah dataran yang terletak di antara gunung-gunung dengan ketinggian beberapa ratus meter. Contohnya Gunung Tahunan, Pancuran itu loh Mas. Gunung Lasem, ya kan? Tingginya ratusan meter. Ya. Tegal Dawa mana yang hormat? Tegal Dawa itu juga pegunungan karena berundak juga ya. Gunung atau mountain adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut. Contohnya ya Gunung Lawu. Ya. Gunung Bromo, gunung bentuknya mengerucut, tingginya ribuan meter di atas permukaan air laut, atau biasa dikenal dengan gunung itu tingginya pasti ada DPL atau kepanjangannya adalah di atas permukaan laut. Itu dikenal dengan istilah DPL. Ya. Ada pegunungan atau mountains adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda, bentuknya memanjang. Pegunungan dapat dibedakan menjadi 3, pegunungan tinggi, menengah, dan
rendah. Itu bisa kalian lihat sendiri. Kalau pegunungan tinggi yaitu daerah pegunungan itu contohnya Dieng itu. Dieng itu juga termasuk gunung ya. Minimal atau maksimal 1.500 meter DPL. Kalau lebih dari ini berarti gunung ya. Kalau kurang dari ini berarti pegunungan. Minimal berapa? 500 meter DPL. Kalau di bawah ini, di bawah 500 berarti dataran rendah seperti kita ini. Ya Mas ya. Ingat-ingat ya Mbak ya. Ingat-ingat Mbak Mas. Ya, kalian Mbak Mas ya. Bukit, ada bukit juga. Bukit atau hill adalah jenis pegunungan yang tingginya antara 200 hingga 300 meter. Bukit itu ya, kalau di sini contohnya Ngepon, itu perbukitan. Tahu kan Ngepon? Daerah Ngepon itu atau Mbah Punjul, kan ya. Kapan-kapan kita jarah ke sana lah ya. Lembah atau valley adalah ledokan yang lebih rendah dari tempat sekitarnya. Lembah itu ya cekungan. Misal daerah kita datar, ada cekungannya. Itu lembah ya. Ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit. Lembah ngarai ya biasa dikatakan jurang, ngerti ya? Dalam dan sempit dikatakan ngarai. Peneplain atau bantalan hasil akhir tenaga oksigen terhadap dataran rendah, permukaan miring atau menurun dengan sangat landau ke arah laut. Kemiringan daerah biasanya di pinggir pantai itu kan ada jurangnya yang tinggi, Mas. Ya kan? Ada jurangnya tinggi itu disebut apa? Peneplain. Ya kan ya? Biasanya ini laut. Ya, ini laut. Di sini ada dataran tinggi, agak sedikit miring. Ini Mas. Biasanya ada di pinggir-pinggir Segoro Kidul. Parangtritis itu kan ya. Nah, ini datarannya. Ini lautnya. Itu peneplain namanya ya. Terus ada pantai. Pantai pasti tentu kalian tahu ya kan ya. Pantai pasti tentu kalian tahu. Wilayah perbatasan antara dataran dan perairan laut. Yes, pantai pasir. Ini agak sedikit ke atas sedikit ini. Ini pasirnya, ini lautannya. Di Bulu itu Mas. Di Bulu itu pantai namanya ya. Segoro. Ya, biasanya kalian orang-orang kita biasa mengenal dengan Segoro. Adonan ini Segoro atau pantai, main pantai di perbatasan sana ya kan ya. Tuh, ada yang pernah nggak? Ya. Relief dasar laut. Ya, relief dasar laut meliputi bentuk-bentuk berikut. Ada dangkalan, disebut sel. Atau laut itu kan kadang-kadang di laut itu ada yang dalam, ada yang dangkal. Kalau dangkal itu disebut self, yang biasa dipakai untuk snorkeling itu Mas, menyelam, ya kan ya. Dan di sana di bawahnya ada banyak terumbu karangnya, ya kan. Tuh biasanya di Raja Ampat dan lain sebagainya itu, ya agak melandai ini, itu ya. Terus ada lubuk laut atau basin adalah dasar laut berbentuk bulat seperti mangkok. Ya, dasar laut agak bulat seperti mangkok. Cekungan yang ada di dasar laut itu ada. Biasanya ada di TV itu, Mas. Cekungan yang ada di dasar laut, ya. Gunung laut. Di dalam laut itu juga ada gunung. Berapi, Pak? Ya, ada yang berapi, ada yang tidak. Karena laut itu sama seperti daratan. Dasar laut itu sama seperti daratan. Ya, ada yang gunung berapinya, ada yang tidak. Kalau gunung berapi dalam laut itu meletus ya terjadi tsunami. Ya. Kalau nggak meletus berarti gunungnya mati, ya kan ya, tidak berapi. Ya, dasar laut itu seperti itu. Ada palung laut. Palung itu dalam, Mas. Yang dikatakan palung itu beda dalam. Laut yang dalam itu dikatakan palung. Ada palung Mariana, ya, yang paling dalam itu palung Mariana. Dalamnya hampir 10.000 meter, berarti 10 kilo ke bawah. Bayangkan. Seberapa dalamnya. Ya kan ya? Lebih dalam palung itu daripada gunung yang menjulang ke atas. Bayangkan, Mas. Ada ambang laut. Adalah dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lainnya. Contohnya laut dangkal di Laut Sulawesi dipisahkan oleh
ambang laut yang ada di Kepulauan Talut. Ambang laut itu ya pulau kecil, pemisah-pemisah, dipisahkan oleh laut atau laut pulau sing kita mengambang di atas laut. Ada kan ya? Ini ada pulau yang besar. Ini lautan. Kadang ono pulau cilik di pinggir. Ya kan? Kayaknya kan seperti mengambang, ya kan? Ya kan kalau kita lihat di TV-TV itu Mas. Di drone dari atas. Ya kan ya? Itu kan pulaunya agak seperti mengambang, ya kan? Itu disebut ambang laut. Ini enggak terlalu dalam Mas ini. Pemisahnya airnya ini tidak terlalu dalam lautannya. Ya, tidak terlalu dalam. Itu ambang laut. Punggung laut adalah pegunungan di dasar laut yang punggungnya muncul di atas permukaan air laut. Biasanya gini, punggung laut itu ya laut yang pulaunya maksudnya membentuk pulau di atasnya. Gini, contohnya dulu adalah Gunung Krakatau. Gunung Krakatau adalah gunung yang ada di dasar laut. Dia selalu mengembang dan datarannya sampai menjadi gunung di atas laut. Itu ambang laut. Punggung laut. Ya, contohnya Gunung Krakatau itu. Sekarang masih ada Gunung Krakatau dikenal dengan nama Anak Krakatau. Alur-alur laut adalah relief dasar laut berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman atau daratan mengalami atau digenangi oleh air laut. Daratan yang digenangi oleh air laut ada itu, ya. Daratan yang digenangi oleh air laut. Berdasarkan relief muka bumi, wilayah Indonesia dapat dikelompokkan atas 3 bagian, yaitu bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau dikenal dengan istilah WIB, wilayah Indonesia Barat. Wilayah bagian tengah WITA atau dikenal atau teman-teman Mas WITA kemarin ya, waktu Indonesia Tengah, atau wilayah bagian timur atau WIT kemarin yang sudah kita bahas. Perbedaan waktunya kemarin berapa? Terpaut 1 jam. Itu pembagian wilayah yang ada di Indonesia. Ya, sekian dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.